Penetapan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia atau May Day ternyata telah melalui perjalanan yang panjang. Cikal bakal munculnya hari ini dimulai dari rentetan perjuangan kelas pekerja di Eropa setelah terjadinya revolusi industri, tepatnya di Prancis pada tahun 1790. Pada masa itu, para buruh mendapat perlakuan yang dianggap tidak manusiawi. Salah satunya yaitu dipaksa untuk bekerja hingga 16 jam sehari, bahkan ada yang mencapai 19 jam di tempat lainnya. Revolusi industri terjadi di berbagai belahan Eropa dengan munculnya penetrasi mesin uap dan meningkatnya ketergantungan terhadap batu bara. Hal inilah yang mengakibatkan kebutuhan akan pabrik di sejumlah kota di Inggris, Jerman, Prancis, dan Belgia meningkat. Demikian pula dengan sektor konstruksi kanal dan jalur kereta api yang menerapkan jam kerja penuh dengan gaji yang minimum. Munculnya gerakan buruh dipicu pula oleh kondisi para buruh yang tidak hanya menggantungkan hidup dari gaji minimum, tetapi juga memiliki tempat tinggal yang serba kekurangan, baik dari sisi ruang maupun ketersediaan air bersih. Layanan kesehatan yang minim juga ikut menambah deretan rasa frustasi para buruh. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan rasa solidaritas di antara mereka. Munculnya serikat buruh ini rupanya mendapatkan pertentangan dari pemerintah. Bahkan asosiasi buruh tersebut disebut sebagai pembuat onar yang harus dibubarkan. Seiring dengan semakin keras dan meluasnya reaksi para buruh di Eropa, pertentangan dari pemerintah di masing-masing negara di benua biru tersebut tak kalah terlihat. Contohnya parlemen di Westminster, Inggris, yang bereaksi keras dengan meloloskan undang-undang yang isinya melarang serikat pekerja. Tak hanya itu, undang-undang yang dirilis pada tahun 1799 dan 1800 ini mengharamkan untuk menawar kesepakatan kerja yang telah ditetapkan. Tidak hanya di Eropa, serikat buruh juga meluas hingga ke Amerika, tepatnya pada abad ke-19 yang berasal dari gabungan kelompok komunis, sosialis, dan serikat pekerja. Dengan begitu, muncullah dua kelompok besar yang mendominasi pergerakan di Belanda. Pertama, pekerja tambang yang bekerja di lingkungan berbahaya menuntut kenaikan gaji. Kelompok lainnya adalah kelompok pekerja konstruksi dan industrial yang menuntut kesejahteraan dan kompetisi yang super ketat antar pekerja. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan aksi mogok besar-besaran pekerja di seluruh bagian Amerika pada tanggal 1 Mei 1886. Dalam tuntutannya, para buruh menuntut diberlakukannya 8 jam kerja setiap hari serta kenaikan upah yang layak. Dalam mogok massal ini, tidak kurang dari 100.000 orang buruh melakukan aksinya hingga berhari-hari di alun-alun Haymarket di Chicago, Amerika. Dalam aksi sekaligus menjadi saksi berdarah dan kelam itu, di mana terjadi sebuah ledakan bom rakitan. Pada saat itu, ratusan korban meninggal dunia, baik dari aparat kepolisian dan juga para buruh yang menggelar aksi demonstrasi. Kejadian ini dikenal dengan insiden Haymarket. Akibat kerusuhan ini, ratusan pendemo ditahan pada saat itu. Kemudian, pengadilan Chicago menjatuhkan hukuman berat terhadap 8 orang di antaranya. 1 orang divonis 15 tahun penjara dan 7 orang lainnya divonis dengan hukuman mati.
3 tahun berselang pasca kerusuhan ini, sebuah kongres sosialis internasional pertama yang diadakan di Paris, Prancis, mengakui secara resmi bahwa tanggal 1 Mei merupakan Hari Buruh Sedunia. Dan tepatnya pada tahun 1904, Kongres Sosialis mewajibkan agar para pekerja buruh diliburkan setiap tanggal 1 Mei. Sejak saat itu, tanggal 1 Mei banyak diikuti di berbagai negara.